Kembali Tuhan, kami melihat bahwa di balik krisis pasti ada dua hal Tuhan. Pada saat kami melihat krisis Tuhan, kami akan melihat ada peluang dan disertai dengan bahaya. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk melihat secara terang benderang mengapa ada bahaya dan mengapa selalu ketika ada bahaya ada juga peluang. Ajar kami Tuhan, biarlah mengerti firman Tuhan dengan jelas sehingga kami melihat Engkau lebih banyak lagi, sehingga kami melihat kekuatan Engkau sungguh terjadi dalam tubuh dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pada saat kita mengalami krisis yang pada saat ini juga terjadi kan. Nah, sebetulnya krisis itu mengandung dua kata. Menurut pepatah Cina mengatakan bahwa kalau kita melihat krisis itu muncullah dua kata, dua tindakan dan dua peluang. Yang pertama kata wei, yang kedua ji. Yang artinya wei itu ada bahaya dan ji itu artinya peluang. Nah, mungkin Bapak Saudara bertanya, kalau bahaya terus nggak ada ji-nya, itu mungkin nggak kita hidup? Pasti tidak akan bisa kan? Atau terbalik, peluang, cari peluang aja. Kalau nggak ada bahayanya, mungkin nggak ada jawabannya. Tidak ada kan? Sebab itu Bapak Saudara sekalian, bahwa pada saat krisis terjadi, atau pada saat kita mengalami titik terendah dalam hidup kita, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya ada sesuatu yang kita mesti lakukan. Apa yang kita mesti lakukan pada saat ini? Pada saat kita krisis, biasanya kita mengalami kekhawatiran. Dan selalu menganggap bahwa pada saat kekhawatiran itu muncul, itu menganggap segala sesuatu adalah bahaya. Kapan akan muncul jawaban daripada kekhawatiran itu? Bukankah sebetulnya kekhawatiran itu seperti kanker dalam tubuh kita? Kenapa saya katakan demikian? Dalam hidup kita kan tiap manusia pasti punya kanker. Tapi ketika kanker itu muncul, itu baru disebut penyakit kanker. Tapi kanker itu sudah ada dalam kehidupan kita. Artinya, khawatir itu sebetulnya sudah jadi teman dalam kehidupan kita. Bapak Saudara sekalian, pada saat kita mengalami situasi krisis ini, mari kita akan melihat cara dari Tuhan untuk dapat kita lepas daripada kekhawatiran kita. Kalau orang-orang Chinese mengatakan, pada saat ada bahaya, maka peluang itu muncul. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, kita akan buka dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Artinya Bapak Saudara sekalian, serahkan segala kekhawatiran Bapak Ibu Saudara sekalian kepadanya. Artinya bahwa mari kita hidup bukan dengan kemampuan diri kita sendiri. Mari kita hidup bukan melihat bahaya-bahaya sehingga ada peluang. Karena pada saat ini peluang itu tidak akan muncul kalau kita tidak pernah kita serahkan kepada Tuhan. Bukankah selama ini kita selalu karena khawatir kita cari semuanya dari kemampuan kita? Di dalam 1 Petrus ini mengatakan dengan jelas, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Pada saat Raja Daud mengalami masalah, dia tulis di dalam kitab Mazmur, segala apa yang menjadi ketakutan, serahkan kepada Tuhan. Sehingga dia menjadi fearless, tidak takut bahaya lagi. Karena dia tahu bahwa Allah lah akan memelihara kita. Nah, pagi ini saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menyebabkan Bapak Ibu khawatir saat ini? Cicilan per bulan mesti dibayar? Atau beberapa, kewajiban yang mesti dibayar? Kalau seperti itu, kita lari kemana? Pasti kita khawatir kan? Apakah kalimat itu jelas? Bahwa kalimat tadi mengatakan, Weji, pada saat bahaya, pasti ada peluang. Peluangnya apa? Kita sudah tidak bisa lagi kan? Kerja pun untuk mendapat hasil, sudah dikurangi pekerjaannya. Atau mungkin yang hari ini kita kerjanya cuma dapat sehari demi sehari. Itulah menjadi kekhawatiran kita. Yang benar adalah ayat ini mengatakan, serahkan segala ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Kalau saudara dengan saya percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan sama kita, maka Dia akan memelihara kita.
Bapak Ibu sekalian, apa yang saudara takutkan hari ini? Apa ya yang menjadi penyebab Bapak Ibu sekalian ragu percaya kepada Tuhan? Apa yang menyebabkan Bapak Ibu sekalian merasa bahwa seharusnya Tuhan sudah jawab? Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena saudara belum menyerahkan secara total kepada Tuhan. Maka kekhawatiran itu akan lenyap. Jadi saya katakan fearless itu terjadi pada satu kata. Serahkanlah segala kekhawatiran. Serahkanlah segala, artinya seluruh kekhawatiran kepada Tuhan. Karena beban yang ditanggung sama Bapak Ibu sekalian pada saat ini pun sama seperti saya, tidak akan mampu menjadi peluang. Mari Bapak Ibu sekalian, peluang Alkitab mengatakan jelas, sebab Ia yang memelihara kamu atau saya. Jelas Bapak Ibu sekalian? Dan 1 Petrus ini mengatakan bahwa seluruh jemaatnya pada saat itu mendengar kalimat ini, mereka juga punya referensi bahwa selama hidup itu Tuhan yang menyertai. Selama hidup mereka pun ada beberapa. Pada saat Yesus mulai menjadi gembala yang baik pun kan, dia selalu memberikan bahwa dialah penyelamat hidup kita. Bersediakah saudara percaya dengan apa yang saudara katakan pada hari ini? Bersediakah saudara percaya bahwa ini ayat memberkati Bapak Saudara sekalian? Amin buat firman Tuhan.